Selamat datang! Pernah nggak sih dengar kata statistika terus langsung kebayang pelajaran matematika yang, aduh bikin pusing, angka semua? Nah, coba deh lupain dulu itu semua. Hari ini kita bakal bongkar statistika, tapi bukan sebagai angka-angka yang ngebosenin. Anggap aja ini kayak kita belajar bahasa rahasia, bahasa yang dipakai buat ngertiin dunia kita yang sekarang ini banjir data. Coba deh pikirin, setiap hari kita tuh dibombardir sama berita, angka, klaim-klaim di media sosial, bener kan? Rasanya kayak overload banget. Nah, pertanyaan gedenya adalah, di tengah semua kebisingan ini, gimana caranya kita bisa misahin mana yang fakta dan mana yang cuma hoax? Gimana caranya kita nemuin kebenaran? Jawabannya ya itu tadi, kita harus bisa ngomong pakai bahasanya data. Dan bahasa itu namanya statistika. Inilah alat yang bisa bantu kita nerjemahin angka-angka yang kelihatannya acak-acakan jadi sebuah wawasan yang jelas dan masuk akal. Jadi, apa sih statistika itu sebenarnya? Gampangnya gini deh, ini tuh semacam ilmu yang ngasih kita resep atau metode yang terstruktur. Prosesnya jelas, mulai dari ngumpulin data, terus kita bersihin, kita analisis, sampai akhirnya kita sajikan dalam bentuk yang gampang banget dimengerti. Intinya, ini adalah proses belajar dari data. Dan tujuannya itu bukan sekedar buat iseng-iseng mainin angka loh ya. Ini jauh lebih penting dari itu. Ini soal mengubah cara kita mikir. Dengan statistika, kita bisa narik kesimpulan yang benar-benar kuat, bisa ngintip tren di masa depan, dan yang paling penting, bisa bikin keputusan yang cerdas karena berdasarkan bukti, bukan cuma feeling atau kira-kira. Oke, biar nggak kelihatan ribet, kita coba sederhanain ya. Semua ilmu statistika yang luas banget itu sebenarnya bisa kita kerucutkan jadi cuma 2 misi atau 2 tugas utama. Cuma 2. Penasaran kan apa aja? Yuk kita lihat. Nah, ini dia 2 misi utamanya. Di satu sisi ada yang namanya statistika deskriptif. Tugasnya simple, ngegambarin dan ngerangkum data yang udah ada di depan mata kita. Titik. Contohnya, rata-rata tinggi badan siswa di kelas ini. Kita ngomongin fakta, apa yang ada sekarang. Nah, di sisi lain ada statistika inferensial. Yang ini nih kerjanya kayak detektif. Dia ngambil sampel kecil, data dari kelas tadi, terus coba bikin tebakan yang pinter soal kelompok yang jauh lebih besar. Misalnya semua siswa di satu negara. Ini soal apa yang mungkin terjadi. Tentu aja sebelum kita bisa analisis macam-macam, kita butuh bahannya dulu dong. Nah, bahan baku dari semua pekerjaan statistika ini, ya data itu sendiri. Tapi data ini datangnya dari mana sih? Umumnya ada 2 sumber utama. Pertama, data primer. Ini tuh pas kita sendiri yang turun gunung, kita bikin survei sendiri, kita amatin langsung. Ibaratnya datanya fresh from the oven. Terus yang kedua, ada data sekunder. Nah, ini kita pakai data yang udah dikumpulin sama orang lain, misalnya laporan sensus penduduk dari pemerintah. Dua-duanya penting banget. Yang satu ngasih data spesifik, yang satu lagi ngasih kita gambaran yang luas. Data itu juga ada 2 rasa utama. Ada data kualitatif, ini yang sifatnya deskriptif, nggak bisa diukur pakai angka. Contohnya, warna mata, perasaan orang, atau merek mobil. Ini soal kualitas. Lawannya ada data kuantitatif. Nah, ini semua soal angka. Sesuatu yang bisa dihitung atau diukur, kayak umur, tinggi badan, atau suhu. Jelas ya bedanya? Oke, jadi sekarang kita udah punya data. Masalahnya, data mentah itu seringnya, ya ampun, berantakan banget. Kayak kamar yang belum dirapihin seminggu. Nah, tugas kita selanjutnya adalah beberes. Mengubah kekacauan itu jadi sesuatu yang rapi dan masuk akal. Buat beberes ini, kita punya beberapa alat bantu yang keren banget. Kita bisa pakai tabel buat nyusun angka biar rapi jali. Kita bisa pakai grafik buat nunjukin perbandingan secara kilat. Atau pakai diagram buat ngegambarin hubungan antar data. Masing-masing alat ini punya kekuatan sendiri buat ngebongkar cerita yang nyempil di dalam data. Yuk kita lihat contohnya. Di sini kita punya tabel simple hasil survei buah favorit. Kelihatannya rapi kan? Jelas banget. Apel dapat 5 suara, pisang 8, jeruk 3. Cukup gampang dibaca. Tapi mata kita masih perlu kerja dikit buat ngebandingin mana sih yang paling banyak. Nah, sekarang coba bandingin sama ini. Datanya sama persis, tapi kita sulap jadi grafik batang. Jreng! Langsung kelihatan kan? Tanpa perlu baca angka satu-satu, mata kita langsung tahu kalau pisang itu juaranya. Nah, ini dia kekuatan visualisasi. Mengubah angka jadi wawasan dalam sekejap.
Oke, data kita udah rapi. Tantangan berikutnya adalah nyari ringkasannya. Bisa nggak sih kita wakilin semua data yang kita punya itu cuma pakai satu angka aja? Satu angka yang jadi pusat dari semuanya. Nah, ada 3 cara utama nih buat nemuinnya. Min, median, dan modus. Biar gampang, kita pakai contoh set data yang super simple ini ya. 5, 8, 2, 8, dan 7. Cuma 5 angka. Sekarang kita bakal coba cari pusatnya pakai 3 metode tadi, dan kita bakal lihat kenapa ketiganya itu penting. Pertama, kita cari rata-ratanya. Atau bahasa kerennya mean. Caranya gampang banget. Tinggal kita jumlahin semua angkanya, dapat 30, terus kita bagi sama jumlah datanya, yaitu 5. Hasilnya adalah 6. Anggap aja 6 ini kayak titik keseimbangan dari semua data kita. Selanjutnya, median ini benar-benar nilai yang ada di tengah-tengah. Kita urutin dulu datanya dari yang paling kecil, 2, 5, 7, 8, 8. Nah, kelihatan kan angka 7 itu pas banget di tengah. Kehebatan median ini adalah dia tuh nggak peduli sama angka-angka yang aneh atau ekstrim. Misalnya nih, satu angka itu bukan 8 tapi 800. Rata-ratanya pasti bakal loncat jauh, tapi mediannya tetap aja 7. Berguna banget. Dan yang terakhir, yang paling gampang, modus. Tinggal lihat aja angka mana yang paling sering nongol di data kita. Jelas ya, angka 8. Jadi, modus kita adalah 8. Ini berguna banget buat nemuin mana sih pilihan atau kategori yang paling populer. Oke, kita udah ngebahas definisinya, jenis-jenisnya, cara ngukurnya. Tapi, ujung-ujungnya, buat apa sih ini semua? Nah, sekarang kita bakal sambungin semua konsep ini ke dunia nyata. Disinilah kekuatan statistika yang sebenarnya kelihatan. Coba deh bayangin, setiap produk baru yang Anda lihat di toko, itu hasil analisis statistik pasar loh. Setiap obat yang kita minum, itu udah lewat uji klinis super ketat yang analisisnya pakai statistika. Cara guru ngajar di sekolah dievaluasi pakai statistika. Dan semua penemuan ilmiah hebat, itu semua bergantung sama cara mereka ngebaca data. Jadi, statistika itu bukan teori, tapi benar-benar ngebentuk dunia kita setiap hari. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu statistika, tapi apa yang bisa saya lihat dengan ilmu ini. Nah, sekarang setelah Anda ngerti bahasanya data, pola-pola apa yang bakal Anda sadari di sekitar Anda? Dunia data ada di mana-mana. Dan sekarang, Anda udah pegang kuncinya.